Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, senang sekali di kesempatan kali ini boleh berjumpa lagi melalui channel YouTube kami. Pada periode tanggal 18 sampai 24 Agustus 2024, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di bawah tema mingguan, usahakanlah dan berdoalah untuk kesejahteraan kota. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kehidupan kami, terima kasih untuk sukacita, kebahagiaan, kemerdekaan, ketentraman, kedamaian yang boleh kami nikmati sebagai warga bangsa dan negara ini. Kami bersyukur kami ada di hari kemerdekaan ini, memasuki minggu yang baru di bulan Agustus. Dalam sukacita, Engkau Allah yang telah datang ke dunia, memerdekakan kami dari hukuman dosa yang dapat membawa kami kepada maut. Tetapi hanya karena anugerah dan belas kasihan-Mu, kami ada, kami menikmati kehidupan. Maka syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Saat ini kami mau pakai waktu terbaik ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu Tuhan, penyertaan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti dan dimampukan Tuhan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan di tengah hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Waktu ke depan ada dalam pertolongan Tuhan, maka kami tidak biarkan ada kuasa lain selain daripada kuasa Tuhan yang menolong kami untuk memahami firman-Mu. Karena kami terbatas, kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga, ini doa kami. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di minggu berjalan ini kita membaca dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai yang ke-9. Yeremia 29 ayat 1 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan ayat 7 mewakili ayat-ayat yang ada. Bapak Ibu di rumah, teman-teman semuanya silakan membacakan keseluruhan dari ayat ini. Ayat 7 dari Lembaga Alkitab Indonesia, khususnya terjemahan baru 2, di bawah perikop surat kepada orang buangan di Babel, saya bacakan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Yeremia 29 ayat 1 sampai 9 adalah bagian bacaan kita di minggu berjalan ini di bawah tema usahakanlah dan berdoalah untuk kesejahteraan kota. Bapak Ibu Saudara, kitab Yeremia ini diyakini ditulis oleh Nabi Yeremia sendiri. Nama Yeremia diambil dari dua kata yang dapat diartikan Tuhan akan mengangkat atau meninggikan, atau Allah adalah tinggi luhur. Yeremia masuk dari dalam satu dari 5 kitab Nabi besar. Yeremia hidup pada masa akhir kerajaan Yehuda yang merupakan kerajaan selatan dari 2 kerajaan yang sebelumnya bersatu, yaitu Yehuda dan juga Israel. Selama masa pelayanan Yeremia, Yehuda mengalami periode yang boleh dikatakan di sana terjadi ketidakstabilan politik dan sosial. Yeremia menyaksikan kejatuhan kerajaan Yehuda di bawah tekanan bangsa Babel yang pada akhirnya menyebabkan kehancuran baik Yerusalem termasuk bait sucinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yeremia ini diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan peringatan kepada bangsa Yehuda mengenai dosa-dosa mereka, mengenai ketidaktaatan mereka terhadap hukum Tuhan dan pentingnya pertobatan. Yeremia juga menyampaikan penghiburan. Meskipun Yeremia menyampaikan berita tentang
hukuman, tentang pembuangan, tapi ia juga menyampaikan pengharapan tentang pemulihan dan janji Tuhan untuk dapat mengembalikan umat Tuhan yang ada di pembuangan kembali ke tanah mereka pada akhirnya. Maka Bapak Ibu Saudara, dari tema mingguan kita ini dan juga ketika kita berbicara tentang konteks tadi, kita bisa belajar beberapa hal. Pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini menunjukkan kepada kita bahwa pesan Yeremia itu ditujukan kepada orang-orang yang ada di pembuangan, bukan hanya sebagai sebuah peringatan, tetapi juga sebagai sebuah ajakan kepada umat di waktu itu. Kalau kita lihat bagaimana surat ini dibawa di ayat 2 tapi juga di ayat 3, maka jelas bahwa surat ini dikirim tidak asal-asalan saja. Ini menunjukkan betapa pentingnya pesan tersebut dan bahwa Tuhan menggunakan berbagai cara untuk memastikan bahwa pesannya ini dapat sampai kepada umatnya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua ayat 4 sampai ayat yang ke-7 berbicara selaras dengan tema mingguan kita. Ada dua kata yang penting di sini sebagaimana tema tapi juga bagian ini, yaitu kata usaha dan doa. Tuhan memerintahkan agar orang-orang buangan ini mereka berusaha untuk kebaikan kota tempat mereka tinggal dan mereka berdoa untuk kesejahteraannya. Ini mengajarkan umat Tuhan untuk aktif dan berkomitmen terhadap tempat mereka tinggal, sekalipun di sana mereka hanya sebagai orang-orang buangan. Usahakanlah menunjukkan penekanan bahwa ini harus dilakukan terus-menerus. Artinya, kalau dorang kata di sana, dorang mesti upayakan yang terbaik sampai kesejahteraan itu benar-benar dapat terwujud. Kemudian berdoalah. Artinya, sekalipun mereka adalah orang-orang buangan di sana, mereka harus menjadi para pendoa bagi bangsa di mana mereka tinggal. Kenapa? Ayat 7 tadi, kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Tidak mudah karena mereka ada di tempat di mana mereka dibuang karena dosa-dosa dan ketidaktaatan mereka. Namun dalam iman akan pembebasan dari Allah, pesan ini tidak dapat ditawar. Ada di situ, ada di bangsa itu, sedang tinggal di kota itu, maka yang mereka bisa lakukan adalah mengusahakan yang terbaik untuk kesejahteraan, mendoakan yang terbaik untuk kesejahteraan kota bangsa di mana mereka tinggal. Dan diakhiri dengan ayat 8 sampai ayat 9. Ada nasihat dan penguatan bahwa di Babel mereka akan bertemu pengajaran dan utusan yang tidak mengajarkan mereka kebenaran dan pengenalan akan Allah. Ada ancaman dari nabi-nabi palsu dan tukang ramal yang menyebarkan ajaran yang palsu, ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka mereka harus hati-hati tentunya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa pesan bagi kita di minggu ini saat kita baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara tercinta kita, Republik Indonesia yang ke-79 tahun? Mari kita merenungkan, apakah kita sudah memberikan kontribusi yang maksimal untuk kesejahteraan di kota kita, di bangsa kita, di lingkungan kita? Apakah kita telah mencerminkan orang-orang percaya yang peduli pada kemajuan kota, bangsa di mana kita tinggal? Apakah kita dengan komitmen dan doa, kita boleh dapat memegang teguh keyakinan kita bahwa di tengah kemajemukan ini kita dapat berkontribusi secara positif untuk dapat mendatangkan damai sejahtera yang Tuhan janjikan itu? Ada beberapa hal Bapak Ibu Saudara sebagai pesan di minggu ini. Yang pertama, bicara mengenai usaha dan doa bagi bangsa Indonesia. Terlepas dari bagaimanapun keadaan kita saat ini, dalam keadaan sulit, dalam keadaan terjepit sekalipun, kita dipanggil untuk berusaha.
bangsa. Kita dipanggil untuk berdoa bagi kesejahteraan tempat di mana kita berada. Kita dipanggil untuk mendoakan pemerintah yang Tuhan tempatkan ada di bumi pertiwi ini, dari pusat sampai ke pelosok daerah, agar supaya tentu para pemerintah, para pemimpin hidup takut akan Tuhan, mengambil kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kesejahteraan. Dan itu kita doakan agar supaya yang terlaksana adalah yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kita diingatkan untuk waspada terhadap pengajaran palsu. Penting Bapak Ibu Saudara ada di tengah bangsa ini, mengenal kemajemukan ini. Penting bagi kita untuk dapat mengenali betul sekaligus menghindari jika ada pengajaran-pengajaran yang kita temukan yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Praktik hidup yang muncul di tengah kemajemukan hidup yang ada ini bisa saja membuat kita kehilangan harapan, tidak mau berkontribusi bagi bangsa. Filter itu dengan firman Tuhan. Ingat, Tuhan tidak menghendaki orang percaya benci kepada pemerintah, apalagi melawan aturan. Kita harus mendukung program-program pemerintah. Kita harus menyuarakan kebenaran. Jika menemui pemerintah yang mulai belok dari ketetapan dan perintah Tuhan, ini yang sedang kita renungkan, bukan dari minggu-minggu kemarin. Hal yang ketiga, tetap percaya pada Tuhan Yesus. Israel atau Yehuda ada di pembuangan. Meskipun mereka ada di pembuangan, Tuhan masih memiliki rencana yang baik untuk mereka. Bagaimana dengan kita? Bukankah kita juga harus tetap percaya pada Tuhan, juga percaya pada rencananya, pada kasih setianya yang tetap ada, baik dulu, kemarin, dan kita yakini akan ada selama-lamanya. Pada situasi apapun kita hari ini, melalui pembuangan, umat Tuhan telah belajar siapa Allah. Dan biarlah dengan keadaan apapun kita, lewat masalah, lewat pergumulan kita makin belajar mengenal siapa Allah dalam hidup kita. Kalau kemarin Tuhan pernah tolong, hari ini, besok juga Dia bisa tolong. Mari berkontribusi bagi bangsa dan negara. Mari mengusahakan yang terbaik, mendoakan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Waktu ini kami sudah pakai ketika kami boleh berbagi kebenaran firman. Hamba-Mu yang terbatas tetap meminta hikmat daripada-Mu Tuhan. Tolonglah setiap pendengar mempersiapkan khotbah, tapi juga dalam perenungan minggu ini. Sehingga sebagai warga gereja yang terpanggil di dalam dunia pemerintahan, tapi juga dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, kami boleh menjadi garam dan terang. Kami boleh mengusahakan kesejahteraan. Kami boleh menjadi para pendoa yang berkontribusi baik untuk memuliakan Engkau Tuhan. Ajar kami setia dan taat. Tolong kami Tuhan. Berkati pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Berkati bumi pertiwi ini. Jauhkan dari perpecahan. Jauhkan Tuhan kami dari sikap-sikap hidup yang melawan aturan, yang tidak berkontribusi baik bagi negara ini. Tetapi biar kehadiran kami itu menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Hidup kami ke depan ada dalam tangan-Mu. Hidup bangsa ini ada dalam tangan-Mu. Maka kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Diberkati setiap pendengar. Tuhan berkati dalam kerinduan dan harap. Tuhan berkati dalam setiap suka duka kehidupan, untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Orang mau baku dapat ulang. Kami atas nama keluarga pribadi Eki dan Tuti tentunya mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Tuhan memberkati bangsa negara kita. Tuhan terus menolong kita semua untuk menjadi berkat bagi bangsa Indonesia tercinta. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.